Halo sobat podcast punya kita balik lagi di PPK Podcast punya kita. Tetap ya tepuk tangannya pasti selalu banyak lah kalau misalnya saya udah opening podcast punya kita. Tapi kalau misalnya sobat mau datang ke studio kita, mau jadi penonton bayaran kita juga nggak masalah ya, supaya studio kita juga semakin rame. Nah kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama orang Jambi. Tapi kebanyakan tinggalnya nggak di Jambi nih, wes di Jerman ya bang. Enak kali hidup di Jerman. Kita sudah bersama bang siapa tadi? Bentar saya lihat catatan dulu ya, bang. Bentar bang, saya lihat catatan dulu ya. Karena saya tuh udah banyak banget kenalan sama orang, hampir jutaan gitu ya. Tapi sekarang saya sudah bersama Bang Musadat. Betul ya bang, namanya Musadat ya bang? Tuh. Abang salam-salam kenapa bang? Lucu aja nengoknya. Kok aduh kayak komeng dong saya kalau lucu. Bang Musadat nih aslinya orang mana bang? Saya lahir di Palembang, Sumatera Selatan, Ogan Ilir tahun 1977. Wah Palembang rupanya. Palembang. Wah ini kayaknya pelaku UMKM PMP nih. Salah sebut saya nih berarti ya. Ya sebenarnya di tahun 2096 saya pindah udah di Jambi. Oh 96 udah di Jambi. Iya. Ngapain ke Jambi bang? Jadi TKI? Dulunya mau jadi TKI, tapi karena udah nyampi TKI masih di Indonesia jadi tetap lah. Iyalah bang, orang TKI pakai pesawat, abang pakai ketek. Ke perahu lagi. Iya sampan pula tuh ya di Dayung. Jadi abang memutuskan tinggal di Jambi itu dalam rangka apa bang? Dulunya saya tuh bekerja di sebuah perusahaan HPH itu Asialog waktu itu. Jadi di tahun 96 itu saya dari Palembang dimutasikan ke Jambi. Tepatnya di desa Sungai Bahar, Muara Jambi. Oh dekat sinilah. Iya. Tahun 96 sama sekarang bedanya enggak bang? Dulu jalan ke sana tanah-tanah enggak? Tadi hampir pakai perahu. Oh Bukan memang tanah memang lagi. pakai perahu ya? Ya, jadi turunnya dari Bayung nih, jadi naik perahu sampai ke ada desa Suak Buring. Di situ kita turun, baru naik mobil lagi ke Sungai Bahar. Oh gitu, cukup jauh juga ya perjalanannya bang ya. Lumayan. Untung ada sakit pinggang nak. Pinggang nggak sakit, cuman kaki yang sakit. Berurut terus dong. Jadi bang, enak tak tinggal di Jambi? Sebenarnya di mana kita tinggal tuh enak, Asik. asal dia enak-enakin. Iya betul. Jangan dicari yang nggak enaknya. Tapi pas pindah udah nikah? Pindah belum, masih Belum nikah. Oh berarti dapat jodoh orang Jambi ya? Jodoh pertama sih ya, jodoh keduanya beda. Oh, gak usah kita bahas ya, gak usah kita bahas. Privacy soalnya. Tapi enak ya? Kalau betah sampai saat ini berarti enak dari. Enak ya? Kalau nggak enak mungkin udah balik lagi ke kampung kan. Tapi kan dekat, bisa aja pulang kampung kan? Dekat itu tergantung definisinya seperti apa dekat itu. Asik. Kalau jalan kaki kan lebih jauh. Iya juga sih. Apalagi kalau ngesot dak bang. Nah. Itulah makanya susur ngesot tuh agak lama nyampe yo. Sus- Terus capek juga. Ih. Tahu dak susur ngesot bang? Tidak tahu abang nih. Kayaknya cuma ketemu sama beruang, harimau. Kalau hantu-hantu itu tidak takut-takut lagi sama abang nih ya. Jadi bang sekarang aktivitasnya apa bang? Sekarang saya cenderung sering ikut para peneliti, jadi kayak sering ikut peneliti ikan, terus ada amfibi, reptil, jadi sering diajak lah seperti itu. Oke, itu memutuskan untuk mengikut peneliti itu dari kapan? Kan abang kerja dak kemarin nih di HPH, ya dak 96 pindah ke Jambi. Terus abang resign atau gimana? Sebenarnya bukan resign ya, terpaksa sebenarnya. Oh terpaksa. Jadi berarti abang agak sombong dak yo, meresignkan diri ya. bukan terpaksanya karena apa situasi. Jadi di tahun itu HPH itu kan ditutup habis. Ah, mohon maaf bapak agak miring banget pak. Agak lama-lama jatuh pedengkang. Kemana bang Mursadatnya? Rupanya lah jatuh di bawah. Tapi jatuh orangnya nggak masalah, yang penting suaranya masih ada. Oh iya juga. Aman, mic kita bang sejauh 2 km masih dengar bang. Nah itu. Iya, cobalah bang kalau saya keluar. Keluaran tuh Bali. Jangan dong. Jadi gimana bang ceritanya bang? Ya jadi di saat HPH itu jadi di areal itu kan diganti menjadi maksudnya suatu perusahaan yang bergerak di bidang restorasi gitu. Iya. Nah dari situ saya dipindah lagi di perusahaan tersebut sebagai awalnya sih sebagai pengamanan.
nggak ngerti dengan apa itu. Pantaslah agak seram muka abang nih. Sebenarnya seram itu tergantung bawaannya. Iya juga ya. Tapi kalau abang senyum kayak kita seram lagi bang. Pas abang diam tadi kami masuk tuh agak seram bang. Saya pikir tadi polisi dari mana, enggak ya? Makanya gini, sebenarnya kan itu ada Jambi ya, kata pepatah Jambi itu kan, tak kenal makanya tak sayang. Asik. Jadi kenalan dulu biar disayang ya. Nah itu dia. Iya. Makan siang di mana kita bang? Sebenarnya itu yang ditunggu. Iya. Aman, slow. Produser kita kayo. Jadi abang awalnya di pengamanan. Ya. Kok bisa bang? Dari Nah pengamanan? di tahun 2010 tepatnya, jadi saya itu melirik sesuatu yang menurut saya agak sedikit ini ya. Banyak peneliti dari luar itu datang ke lokasi tersebut, lokasi hutan itu hanya untuk melakukan sebuah riset penelitian. Karena setahu saya kalau orang sekolah mau di S1 S2 dia masih belajar. Iya. Tapi kita orang ada di tempat, orang lokal tepat di situ yang tahu nama lokalnya, hanya kita tidak mengetahui sebuah apa nama latinnya apa, morfologi itu apa, semuanya apa. Di situ saya tertarik untuk belajar. Nah, dari situ di tahun 2011 saya kenal salah satu, sekarang dia profesor, belum profesor sih, doktor Tejo Sukmono, salah satunya peneliti ikan di areal tersebut. Jadi di situ saya mulai ikut dia belajar tentang morfologi ikan, utamanya khususnya untuk ikan. Oke. Nah di tahun yang sama juga saya ada kedatangan seorang bule, Andri Jankowski dari Universitas Samur, sama dia untuk riset amfibi dan reptil. amfibi, oke. Jadi dia S3 juga. Akhirnya saya juga ikut mereka lambat laun. Jadi di situ nggak tahu ada ketertarikan, dia menawarkan saya menjadi asisten mereka selama 3 tahun. Tapi abang waktu ikut-ikut mereka itu sendirian atau ada teman-teman yang lain juga? Ada sih. Ada Ada yang namanya Samsul Rizal saat menemanin Pak Tejo Sukmono, dia sekarang di Unja, dosen Unja. Jadi di situ saya bersama yang namanya Samsul Rizal, ada Samsul Rizal. Nah dia juga sama seperti saya, nggak juga melalui pendidikan yang tinggi dan belajar secara. Oke. Tetapi lambat laun kan yang namanya kita belajar banyak, baca buku, Iya, betul. lihat, apalagi kondisi Referensinya saat ya. referensinya saat ini kondisinya canggih lah, boleh dibilang nggak seperti dulu ya. Iya. Mau apapun tinggal klik, mau ikan tinggal klik jenisnya Betul. apa, dia keluar sendiri muncul, tinggal kita bersamaan nanti Ikan betok, muncul ikan betok bang ya. Ikan sepat, muncul ikan sepat, tinggal ngomong we bang ya. Tapi respon mereka gimana ketika abang pertama kali menawarkan diri untuk mengikuti mereka selama penelitian itu bang? Respon mereka sangat baik ya menurut saya. Mereka Gak risih berarti mereka ya? Enggak, Oh. buktinya sampai saat ini masih dengan mereka kalau kemana-mana gitu. Oh. Selalu diajak. Berarti mereka sampai sekarang masih neliti juga? Masih. Oh, cukup lama juga berarti ya? Untuk mungkin tuh riset pendidikan mereka selesai, tetapi masih mereka terus menggali, karena apa kata orang tuh, ilmu tuh nggak akan habis. Oke. Dan harus dicari, apalagi untuk flora dan fauna itu semuanya akan bertambah. Semakin canggih, semuanya informasi akan berubah. Belum lagi ada mungkin yang evolusi ya. Hewan-hewan yang evolusi gitu ya. Ya, itu. Kan cukup lama 96 sampai ini, sampai 2023. Nah, Ya kan? itu udah tinggi kayaknya pendidikan. Kalau udah melakukan evolusi, nggak sampai ke situ kayaknya ilmu. Tapi berarti abang juga bisa berkomunikasi dong dengan bule-bule luar? Atau ada penerjemahnya? Awalnya ada penerjemah sih, Hmm. tapi belakangan dia yang belajar bahasa Indonesia. Oh, jadi mereka yang menyesuaikan ya? Mereka yang menyesuaikan. Kalau kita nggak mampu kayaknya, atau belum mampu. Belum. Jadi mereka sudah bisa bahasa Indonesia dan juga bisa berkomunikasi dengan warga sekitar ya? Ya, biasanya mereka kalau tidak bisa bahasa Indonesia, mereka akan pakai bawa salah satu translate biasa. Oke. Nah, itu kebutuhan penelitiannya untuk apa, Bang? Yang mereka lakukan itu? Banyak macam sih sebenarnya. Kalau yang pastinya kalau di ikan itu yang pasti dia paling utama untuk mengetahui sebaran,
berapa jenisnya, spesiesnya ada berapa, gitu. Familinya, morfologinya seperti apa. Oke. Nah, data itu menurut saya penting gitu. Ya kita nggak tahu sampai kapan perubahan selama makin lama. Biasanya yang terjadi itu kan kebanyakan orang itu kan berpikirnya hanya untuk sesaat, Iya. tidak untuk jangka panjang. Betul. Nah, kalau misalkan di salah satu yang tempat saya temanin untuk ikan itu ada 123 jenis. Nah, sampai kapan mereka bertahan? Kalau habitatnya hilang, tentu mereka akan berkurang. Yang bertahan hanya yang bertahan di habitat-habitat tersebut. Oke. Itu aja sih sebenarnya mungkin. Tapi itu untuk pendidikan luar biasa menurut saya. Sangat penting bagi masa depan. Mungkin ya kalau yang kita saat ini masih bisa lihat, tapi di sekian puluh tahun ke depannya kita belum tahu apakah itu masih ada atau tidak. Ya karena ada beberapa spesies itu yang tidak akan bisa hidup tanpa hutan. Iya. Ya sama sebenarnya kondisinya, semuanya itu kalau kita tarik ke rantai pakannya itu kan semuanya keterkaitan. Kita juga mungkin kalau kondisi hutan di Indonesia ini habis, ya bayangin aja lah seperti apa suhu panasnya. Betul. Sekarang aja udah panas banget ya, Bang ya? Iya, kira-kira gitu. Iya. Karena saya salah satu orang yang, ya saya akan sebutkan hutan di daerah Sungai Bahar itu ya. Jadi dulu di tahun saya pertama datang itu suhunya sejuk sekali. Sawit masih sedikit. Perkebunan tuh pembukaan lahan nggak terlalu seperti saat ini. Nggak terlalu luas ya? Ya, tapi di belakang tahun sekarang lah suhu itu meningkat panas. Perubahan iklim itu tetap ada. Karena kondisinya tutupan hutan kita ini sudah mulai sedikit gitu. Kalau saya bilangnya sedikit sih dibanding dulunya. Ya kira-kira gitu. Oke. Kalau dulu terasa dingin di sana ya? Iya. Kalau sekarang kalau dulu kan jaketnya bisa pakai jaket kayak saya lah ya. Jaket kulit. Tapi kalau sekarang Harus Bang, jaket kain. enggak, singlet. Singlet duduk di luar kepanasan ya. Kerasa banget tapi emang ya. Tapi bukan di daerah hutan di situ saja Bang ya. Tapi juga di daerah-daerah lainnya juga Ya tentunya udah semakin sedikit ya Iya. tutupan hutannya ya pasti. di Jambi ya. Itu yang bikin juga semakin panas karena penghasil oksigennya juga semakin sedikit ya. Berkurang. Oke. Nah, Abang pertama kali ikut waktu itu nelitinya apa? Memang ikan? Ikan dan amfibi. Ikan dan amfibi. Jadi itu ikan dan amfibi itu berbareng dengan waktu yang sama mereka masuk. Oke. Itu mereka sekali masuk ya, itu durasinya berapa lama? Untuk meneliti? Bisa 20 hari tergantung selesainya plot yang mereka buat. Oke. Berarti Abang ikutnya dari pagi? Kalau ikan itu Startnya? pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Sampai malam juga? Iya. Karena ada spesies itu kan ada nocturnal dan diurna. Jadi ada yang hidupnya bisa aktifnya pada siang hari dan pada malam hari. Oke. Contohnya apa Bang kalau yang pagi hari? Nah, pagi hari sebenarnya sih famili-famili dari Cyprinidae itu rata-rata di pagi hari, siang hari dia aktif. Famili apa Bang? Cyprinidae. Itu apa tuh? Ikan apa jenisnya? Kalau gampang itu seluang. Oh, seluang. Kena kerjain gitu Jo. Sebenarnya bukan dikerjain. Abang nih pakai bahasa Latin ya. Sebenarnya bukan dikerjain. Terus apa lagi Bang selain seluang? Eh, Pakai bahasa Latin nih Bang, biar kami tebak. Ayo Bang. Abang gue juga bingung naik ikan apa. Karena seluang Cyprinidae itu banyak sih sebenarnya famili dari Cyprinidae itu khususnya paling banyak jenisnya. Familinya apa Bang? Cyprinidae itu dari sebuah famili. Tapi kalau spesiesnya misalnya Rasbora. Oh, oke. Nah, Rasbora itu rata-rata siang. Rasbora aja ada berapa jenis? Mungkin 12, 20 lebih gitu. Oh, yang hits apa Bang Rasbora ini? Rasbora Golongannya? udah tahu nggak apa? Rasbora bentar. Rasbora. Ikan gabus dah. Ikan gabus dah. Itu yang tadi aku bilang tadi itu kan ikan seluang sebenarnya. Oh, seluang tuh masih Rasbora, Iya. cuman beda jenis ya? Beda banyak jenis. Oh gitu. Ada yang termasuk dari golongan ikan hias, ada yang konsumsi. Oke, kalau yang malam Bang? Malam itu jangan diplesetin tapi ya. Iya. Iya. Ikan baung lah. Oh, ikan baung. Nggak bisa diplesetin berarti. Nama Latin ikan baung apa Bang? Nah itu ikan Latin itu mitus. Dia juga banyak jenis. Mistusnya banyak. Mistus. Iya. Oh, pantasan agak merinding ya Bang? Hah? Agak merinding ya. Kenapa ini harus merinding? Mistis. Mistis. Nah, ini mulai dipleset. Dijawab mistis.
Berarti abang banyak hafalan juga lah ya masalah nama-nama Latin ikan ya. Lumayan. Sampai sekarang sudah berapa banyak yang dihafal bang? Wah, hampir 200 mungkin. 200-an. Itu memang hafal atau ketika ngikut nyatet terus tiba-tiba ketika ditanya tahu gitu? Gini aja, bayangin aja kalau lah disebut setiap hari dan selama 4 tahun bahkan sampai sekarang masih sering disebutin, ya mungkin dengan sendirinya hafal. Hafal ya? Ya sama lah dengan kita misalnya mau dengan cewek tapi disebutin terus. Adiknya. Abang sebentar bang, kalau kayak gitu bukan nyebut bang. Nah, terus itu kayaknya, ngasih. itu kayaknya melet. Tapi yang penting jangan melet lidah. Oh iya Itu juga. kacau. Sama pelet ikan bang. Lebih kacau lagi. Aduh, Bang Mursadat nih lucu nian ya. Bisa tak kita rekrut Benny? Jadi Doraemon aku kalau Duh, kok Doraemon lucu bang. Jadi agak abang tak jadi peneliti lagi bang. Tak dampingi peneliti lagi. Tapi dampingin PA kami Bemo dah. parah PA kamu. Aku kayak gini ya gara-gara kenal sama dia sih sebenarnya. Oh iya. Sebelum kenal sama dia itu aku nggak kayak gitu. Biasa aja gitu. Jadi intinya dia sering main ke hutan. Berarti abang di awalnya neliti tak ya? Neliti salah satu spesies apa gitu. Rupanya ada yang ini, salah teliti. Iya, salah dia. Nak nyebutin ndak enak di TV soalnya. Oke, jadi cara teliti ikan tuh berarti ikannya ditangkap bang? Ya, ditangkap. Abang yang nangkap? Enggak. Kan abang yang dampingi, ya kan? Siapa tahu abang nyerok gitu kan, pakai takir tuh nah. Takir lain lagi nanti kalau takir finishing. Jadi tentunya semua ikan itu ditangkap dan diambil. Untuk mengetahui itu ada yang namanya morfologi dan meristik. Oke. Itu yang diukur dan dihitung. Jadi jumlah siripnya, tapi ada rumus, bukan semua sirip yang dihitung. Ya, Kalau oke. semua siripnya dihitung kebingungan gitu kapan selesainya. Banyak lah ya. Iya. Misalnya panjang total untuk mengetahui seberapa besar sih dia nantinya sampainya besarnya seberapa. Karena ikan itu juga ada ikan yang kecil banget. Dan Iya. ada yang Kayak kapi-kapi itu kan kecil ya. betul. Itu masih besar. Ah itu masih besar. Iya. Ada lagi yang kecil lagi. Ada yang lebih kecil lagi. Kalau di daerah Riau ya yang ketemu itu kan ikan yang Rasbora mini kecil banget ikan. Tapi dia udah dewasa. Tapi ada juga yang besar. Seperti toman, tapa tapi enak dimakan kan. Apalagi di Pindang. Wih, Wih. Pinang Palembang lagi. Pindang ya. Palembang. Aduh bang dekat sini bang. Berarti kita makan siangnya di situ. Tergantung siapa yang ngajak lah bang. Iya. Kalau ada yang ngajak udahlah pulang deh. Abang ngambil lah tangguk lah ikan toman tadi masak dewe. Jadi gitu bang ya, berarti ikannya ditangkap dulu, abis itu baru diteliti. Iya. Oke, itu dari nangkap sampai neliti dan sampai laporan itu durasinya waktunya berapa lama bang? Kalau sehari itu? Wah. Oh enggak, beda-beda ya? Berarti Tergantung kondisi sehari itu dapatnya berapa dan seberapa banyak. oh. Dan juga dia di DNA. Enggak kita aja di DNA, ikan juga ada DNA. Jadi untuk mengetahui, makanya sekarang ini kan dunia makin canggih. Aku nggak ngerti apa itu DNA sebenarnya sih. Nanti kamu tanya pula apa tuh bang yang di DNA, aku nggak tahu. Enak aku jawab dulu. Biasanya kan diplesetin nih DNA apa bang? DNA ikan bang. Ya. Nggak tahu aku. Aku bilang makanya jangan tanya lagi tentang DNA. Aku nggak mau jawab. Aku diplesetin. Oh gitu ya bang. Berarti belum tahu ya untuk durasinya tuh bisa aja cepet, bisa aja lama tergantung ikannya juga. Ya tergantung ikan. Oke. Nah, sebenarnya semuanya itu makanya tadi saya bilang keterkaitannya kepada kondisi hutan. Ikan juga sebenarnya ada yang penyebar tumbuh-tumbuhan. Jadi Contoh. dia makan misalnya salah satunya gurami. Gurami itu kan makan biji-bijian juga. Oke. Biji-bijian yang tumbuh di atas sungai Di dimakan permukaan gitu ya. dimakan dibawa pergi tumbuh lagi berak. Oh. Jadi semuanya punya, baik itu amfibi, burung juga. Itu semuanya penyebar. Salah satu kalau burung itu yang sering disebut juga ada yang disebut sebagai petani hutan. Nah itu salah satunya jenis pemilih dari rangkong ya. Jenis rangkong itu semuanya pemilih hutan. Oke. Petani hutan disebut. Kayak gitu. Jadi mereka nyebarin tanaman yang tanpa terasa, tanpa kita tahu. Mungkin perjalanan ikan ini kan agak cukup jauh. Tiba-tiba mereka bawa biji tadi, ya hidup tanaman itu di sana. Iya, Dan itu menjadi sumber hutan juga. Ya. Ya.
Wah, luar biasa. Berarti pengetahuannya juga banyak banget, Bang ya. Kita juga baru tahu nih kalau misalnya ikan itu bisa menyebarkan ini bibit-bibit tanaman yang bisa Khususnya disebar. tanaman air ya, yang Ah, di pinggir air. oke. Berarti kalau kita sering ikut Bang Bersadat nih, kita makin banyak tahu juga. Berarti Abang butuh pendamping juga nggak, Bang? Kan Abang sudah dampingin nih. Cuman ya Berarti Abang ada yang dampingin lagi. pasti harus ada yang dampingin Oh, ya. berarti Abang ada yang dampingin nih sekarang nih? Iya, sekarang enggak. Oh, enggak Oh, sekarang. sekarang ada kiri kanan 1 2 3 4 5. Ini bukan dampingin, Bang. Kami pengawal. Oke, kalau untuk ini amfibi gimana, Bang? Amfibi. Ya, untuk amfibi juga sebenarnya amfibi ini apa ya? Penelitiannya dulu. Jadi kita bisa melihat kondisi berapa jenis sih amfibi yang ada di hutan dan kita bisa mengetahui itu kategori tutupan hutan. Ini Oke. kondisinya hutan tinggi, hutan rendah, dan hutan terbuka. Karena ada beberapa dia juga sebagai salah satu indikator sungai sebenarnya karena dengan kelembabannya amfibi. Khusus amfibi. Oke, tadi Abang sebutkan ada hutan tinggi, hutan rendah, sama hutan terbuka. Nah, kalau hutan tinggi ini klasifikasinya gimana, Bang? Itu untuk definisi yang hutan tinggi adalah salah satu hutan yang sebenarnya dia di bawah hutan klimaks, hutan yang tidak pernah disentuh, tapi dia masih punya pohon-pohon hutan yang alam, yang tumbuhannya memang jenisnya meranti. Kalau di Gaharu gitu ya? ya salah satunya gaharu, ada kompesia, ya ada bulia, Bulian, oke. dan banyak karena untuk di tempat saya kerja sekarang saja itu kalau tidak salah untuk tumbuhan dan pohon itu ada 1.300 jenis. lebih kurang. Lebih kurang segitu Ya, ya? kalau salah mohon maaf. Itu di tempat Abang kerja? Ya, Wah, itu aja sudah 1.300. ya untuk Berarti itu didata juga, Bang? kalau nggak didata berarti kan nggak akan tahu nominal jumlah itu. Berarti nambah terus dong? Tergantung. Kalau dia temukan jenis baru, new recordnya berarti kan bertambah. Tapi kalau nggak ketemu lagi berarti kan bertahan. Tahun ini ada yang tambah? Tahun ini karena aku nggak melakukannya jadi aku nggak tahu. oke, Belum dapat baiklah. informasi. Belum dapat informasi, baiklah. Tadi sampai hutan tinggi, Bang. Hutan rendah gimana, Bang? Hutan rendah itu adalah salah satu hutan yang bekas tebangan yang sudah terbuka dan tumbuh atau sering disebut juga hutan belukar gitu kalau Oh, oke. Semak belukar gitu ya? bisa jadi. Bisa jadi. Oke, itu berarti hutannya rendah. Serendah siapa, Bang? Di sini nggak ada sih, sini orangnya tinggi-tinggi semua jadi susah apalagi abang lebih tinggi lagi dari Turunan jelangkung kalau, Bang. Tinggi-tinggi makanya. Kalau yang tadi terbuka? yang terbuka itu ya udah dibuka. Oh, Simpel aja kan sudah terbuka, nggak tanpa baju lagi, hanya tinggal tadi itunya aja. nih bantam tentang tadi pagi hujan, ayo. Sudah bahasnya ke sana. Enggak, jadi hutan terbuka itu adalah hutan yang terbuka. Memang sebenarnya sudah dibuka yang hanya ditumbuhi kayak seperti apa ya? Padang ilalang. lah Ilalang. seperti, iya. Oh, iya. Jadi memang dia udah benar-benar sudah habis. Biasanya itu terjadi dari pembukaan yang tidak dilanjutkan. Oke, mungkin dia Misalnya mau awalnya lahan mereka gitu ya. buka lahan untuk berkebun tetapi tidak diolah lagi. Oke, dibiarin jadi terbuka gitu. Terbuka. Oke. Nah, untuk menumbuhkan itu kan butuh waktu. Hmm. Nggak gampang dan nggak semudah yang kita bayangkan. Kalau di wilayah Abang 3 hutan ini ada? Ada, Ada semua? ada. Kalau cari yang amfibi tadi ada juga di 3 hutan ini? Ya. Hmm. Karena amfibi bisa hidup, makanya tadi saya bilang di hutan tinggi dia komposisi jenis dia berbeda, di yang rendah dia berbeda dan yang terbuka juga jenis berbeda. Oke. Yang menjadi perbedaannya itu apa, Bang? Spesies jenisnya. Jenisnya berarti ya? Karena ada amfibi khususnya kodok itu yang tidak akan bisa hidup kalau tanpa hutan. Oh, yang kodok daun ya? Katak daun ya? Katak pohon nggak ada Katak pohon ya? Iya. Oh, oke. Ya. Tapi itu katak pohon hidup di air juga nggak? Dia hidup di air, tapi ada yang ke sungai, ada memang yang hanya di pohon tinggi, Heeh. bolong, lobang berisi air. Jadi dia butuh kelembapan itu. Oke. Kita baru tahu juga nih ya. Nah itu biasanya pemilih-pemilih dari Racophridi. Racophride. Ya. Oke. Selain katak apalagi, Bang, yang ditemuin amfibi, Bang? Cuman katak sih kalau amphibian, Katak ya? katak dan kodok. Ada yang atas, bawah, Buaya nggak?
Buaya reptil. Tapi buaya darat berbeda lah. Coba nyanyiin bang lagunya bang. Lagu apa sih kodok tadi? Kodok. Raja kodok. Tapi dari kodok ini aja jenisnya sudah bermacam-macam bang ya? Bermacam-macam. Di Hutan Harapan itu teridentifikasi sedikitnya ada 51 jenis itu kodok. Bang, kita kan kadang pernah ngeliat tuh di film tuh ada kodok yang gede banget tuh. Nah, itu jenis kodok apa tuh? Kok bisa sampai gede kayak gitu? Kodok besar. Ya kalau nggak lihat jenisnya, contohnya ya nggak tahu dong. Banyak kodok yang besar sebenarnya yang gede. Emang banyak ya? Banyak. Soalnya saya pernah lihat tuh di film-film tuh kan katak tuh kan gede, cuman saya belum pernah ketemu loh katak segede itu, kodok segede itu. Tapi abang pernah cobain? Tergantung yang mana jenisnya. Kalau saya yang besar tuh paling ketemu itu jenis Limnonetis bliti namanya. Itu hampir 3 on. Semana bang? Tinju lah. Oh, Tapi jangan dicoba. Oh, segini ya? Iya. Lumayan. Lumayan. Itu yang ditemuin ya? Jangan sering dipegang juga. Enggak bang, saya megang urat nadi bang. Masih ada atau enggak gitu. Takutnya tiba-tiba. Oh, ini untuk kodok ini yang neliti dari mana? Masih dari orang yang sama atau berbeda lagi? Berbeda. Jadi kodok ini yang penelitinya untuk di tempat saya kerja itu dia namanya Andre Jankowski dari Universitas Hamburg untuk ngambil S3-nya, gelar doktor. Oke. Dari? Jerman. Dari Jerman. Oh, berarti kebanyakan emang dari Jerman ya? Berarti saya tadi nggak salah sebut dong di awal. Saya bilang abang dari Jerman. Soalnya hampir-hampir mirip bule-bule Jerman gitu bang. Kayaknya sih ya. Benar aja. Jangan puji lah, nanti susah deh nurunin. Ini udah naik sebelahan. Minimal pindang bang. Abang puji sekali pindang, puji kedua kopi dah ya. Baru Balik-balik kolesterol naik. ke rumah sakit lagi. Bang, ceritain lah bang Oke. pengalaman abang di hutan gimana bang? Ini yang ceritanya yang enak-enak atau yang agak Yang enak dulu. geli-geli? Yang enak dulu. Yang enaknya gini, sebenarnya jujur aja, sebenarnya yang paling enak di hutan itu adalah apa ya? Oksigen, udaranya, Oh, seger ya. dan suasananya. Mm. Jadi biasanya saya itu, ini jujur aja, kalau saya lagi agak nggak mood gitu, baik dari kerjaan dari hal, saya biasanya masuk hutan, Oh, duduk. berarti dua bang. Apa? Abang selain ndak mood, selain ke hutan ke sini. Hah? Iya, kalau ke sini aku tahu terus dari tadi. Yo kan? Jadi Apa- sebenarnya gini, suasananya lebih nyaman. Satu, udaranya segar, bersih. Tuh. Dan apa ya, susah ya untuk didefinisikan dengar, ya tergantung orangnya sih. Mungkin bagi ada sebagian orang ngapain lihat kodok, ngapain lihat ular. Bagi yang senang itu menjadi sebuah kesenangan gitu. Iya, betul. Nah, biasanya seperti itu. Tergantung orangnya apa ya menilai hutan itu seperti apa. Seperti Ketika kita bawa hutan itu asik, enjoy, menyenangkan, ya bakal terasa di dalam itu kayak gitu. Betul. Tapi ketika kita bilang hutan itu suntuk, terus juga sumpah, pasti rasanya juga gitu. Bisa jadi. Abang ngerasainnya gitulah. Tergantung. Makanya tadi tergantung dari individu dan pemikiran mereka masing-masing tentang hutan. Jadi itu nggak bisa dipaksakan sebenarnya. Tapi abang ini nggak, kan di hutan kan banyak sumber makanan ya. Ya, Nah, sering juga nggak sih menikmati sumber makanan di hutan? wah itu pasti. Contoh, Ada buah, misalnya buah tampuy. itu apa itu? Buah tampuy, Tampuy susah ya? Ah. Manggis ya, seperti manggis hutan. manggis hutan, Iya. raman ndak? Beda, raman lagi. Oh, beda Salah ya? satunya raman. Oh, Ada juga cempedak. cempedak. Iya. Oh, pakai tepung ndak? Nah, itu deh, cempedak goreng. Siapa tahu kan tiba-tiba ada yang jualan cempedak di dalam. Jual bakso kadang-kadang. Ada ya? Dalam mimpi. Pade nih. Makanya sebenarnya abang jangan suka sering duduk di kantor seperti ini. Ngapa tuh? Jadi sekali-sekali jalan lah ke hutan. Oh, sering sudah bang. Tapi belum sampai kan ke sana? Udah. Belum. Udah cuman ndak pernah masuk. Baru di pinggir baik. Karena ndak ketemu abang kemarin. Kalau ketemu abang mungkin abang lah suruh masuk. Karena abang tuan rumah. Aku tuan rumah. Iyalah. Mungkin iya, mungkin tidak. Kan abang orang sana, tuan rumah lah. Jadi banyak makanan-makanan hutan yang bisa dinikmati bang. Ya? Tergantung musim. Hmm. Ya. Jadi ada musim-musimannya kalau untuk buah. Durian Tapi ada, Bang? Durian ada. Ada ya. Di Telepon Gobok lah. Kambing lagi musim. Teleponlah kami kalau misalnya sudah musim dah ya. Terus bang,
Abang bilang tadi ada hal yang tidak enak ya di hutan ya. Tadi kan yang enak tuh. Yang tidak enaknya apa? Indah enaknya sepi yang pasti. Sepi pasti lah bang. Abang cuma dengar nyanyian Banyak jangkrik. pacat dan banyak nyamuk. Woi, pacet bang. Fobianin kami asal lintah beda kati. Kalau pacet masih aman. Kan beda. Dua jenisnya kan satu sama-sama ngisap darah. Betul. Tapi beda. Ada yang di darat, ada yang di Ada yang di sungai. air ya. Di air itu aja perbedaannya. Iya. Sifatnya sama-sama ngisap darah. Nyedot ya. Ya jangan we lintah itu digabung menjadi lintah darat tuh Iya. kacau. Woi bahaya bang. Ya naik agak nilai utang abang nih. Jadi selain sepi, kabarnya abang nih pernah betinju dah. Orang aku nih orang baik kok petinju gimana? Chris John abang nih. Betinju sama beruang katanya. Ya dak bang. Sebenarnya bukan betinju sebenarnya. Duel. Jadi aku cerita itu. Iyalah cerita lah bang. Hah? Cerita lah. Sebenarnya aku males cerita hal ini nih. Ngapo? Karena dendamnya masih ada. Kita cari mana orangnya bang. Kita cari beruangnya mana. Jadi sebenarnya gini. Sebenarnya masalah beruang itu dulunya ada apa ya? Survei gabungan untuk identifikasi jejak gajah. Jadi kami itu ada 4 orang satu tim. Jadi berjalan. Masih ingat sih aku kayaknya bulan-bulannya bulan April. Emang tahun berapa kejadiannya? Kejadian itu di tahun 2010 betul. Jadi 2010 itu dilakukan survei, jadi berjalan di tengah hutan. Saya nggak tahu saya yang salah, kami yang salah atau si beruang yang salah. Jadi kami lewat jalur itu sebenarnya tanpa ada jalan, merintis namanya, ada 4 orang tegak berjalan terus aja jalan. Tapi tiba-tiba di singkat ceritanya di pertengahan perjalanan itu hari Jumat kejadiannya itu kami lewat, ternyata beruang ini mungkin lagi makan dan merasa terganggu sehingga dia langsung nyerang ke kawan yang Ditarik. saya dorong, saya menghadapin. Oh. Ya lumayan sih, banyak, ada berapa lubang. Itu beruangnya nyerang satu atau berapa? Satu. Satu ya. Tapi seperti ngadapin orang 20 pakai pisau. Wih. Karena kukunya panjang. Iya betul. Atas 10 biji ini kan panjang semua. Kayak Wolverine gitu ya. Tau nggak Wolverine? Jadi abang ngadepin dia sendirian? Iya. Pakai apa? Tangan kosong? Atau bantuan? Ada pisau kecil. Oh. Terus yang kena apa bang? Lumayan. Ini ada salah satu bekas. Ada bekasnya? Ini masuk di pahanya hampir sekitar 15 sentian mungkin masuk taringnya. Digigit? Ya. Aduh. Di kaki juga ada. Aduh. Hanya 2 sih sebenarnya. Enggak apa-apa, enggak adu-adu kayak. Iya kan masuk, taringnya masuk sampai 15 Kan cm. sekarang nggak ada lagi. Iya sih, sekarang nggak ada lagi. Cuma kan ngebayangin berapa tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu gitu loh. Nah, itu serunya itu ada ceritanya itu seru lagi tuh. Apa tuh? Dari lokasi kejadian, Hah. itu mau ke rumah sakit tuh nggak ada akses sama sekali dan berjalan kaki 1 hari 1 malam. Jadi sampai di sungai baru naik ketek perahu lagi, turun ke bawah sekitar 3 jam. Waduh. Sampai ke desa yang namanya ada desa Sakasuban. Dari Sakasuban itu hanya tadi sebenarnya udah diobatin. Mau ke rumah sakit ke Jambi sini itu butuh waktu 5 jam. Jadi pasca kejadian tuh hari ketiga malamnya baru saya ketolong Oh ampun. sampai di rumah sakit. Tapi masih hidup. Seharian. Ya Tuhan masih ngendain saya hidup. Tapi udah lemes banget ya. Gitu deh. Gak usah diceritain Karena lagi kan kalau. udah keluar banyak darah kan. Ya. Terus beruangnya gimana? Boleh ya diceritain di sini. Oh iya, saya tahu. Sesuai prediksi saya sih. Iya, Gak usah diceritain bang, sesuai prediksi ya. Yang pasti abang menang. Ya gitu aja Intinya kira-kira. abang menang. Teman-teman yang lain gak diserang? Kabur. Wah, jadi abang sendirian? Iya. Mereka kabur? Kelewatan. Itu teman yang setia. Setia banget itu. Iya sebenarnya sih dikabur kan balik lagi jemput saya. Coba kalau saya ditinggalin, langsung ditinggalin, kan sendiri nggak bisa jalan. Iya betul. Untung mereka nggak manjat pohon ya. Tapi kalau karakter beruang ini bisa manjat pohon ya? Ya bisa. Oh berarti kalaupun kita kabur ke pohon, dia bakal ngejar juga ya? Ya sebenarnya gini, hampir semua binatang yang saya kenal yang saya paham dia itu menyerang tuh merasa terganggu atau dia kaget. Nah kalau dia merasa nggak kaget sebenarnya dia lebih cenderung menyingkir dari kita.
Oh. Makanya menghadapin hal itu kita harus tenang, itu kuncinya. Kalau kita panik, ya sama kita kalau kita lihat kalau di kampung kan anjing, kalau kita lari pasti kan dikejar. Iya. Jadi kalau bagi saya ketemu hal seperti itu tenang, jangan panik, perhatikan langkah dan gerak-gerakannya. Oke. Jika masih ada kesempatan untuk mundur secara perlahan, mundur tapi jangan lari. Itu biasanya yang saya lakukan. Tapi gerakan beruang tuh cepat nggak? Dia tidak secepat harimau, dia pelan, lambat. Tidak selincah si harimau ataupun ular atau yang lainnya. Sebenarnya dia lambat. Asal kita fokus dan tidak terlalu panik, biasanya dia lebih cenderung akan menghindar. Oke. Cuman tadi gara-gara dia kaget aja lagi makan, Kaget, tiba-tiba rombongan abang rombongan datang. datang dan nyerang. Ada beberapa itu kaget, ketemu dan kaget itu akhirnya dia nyerang. Beruangnya setinggi abang? Atau tinggi lagi? Lumayan, sama sejajar lah. Cuman agak gede ya? Hitaman beruang sebenarnya Ya, daripada dia saya. sering berjemur di matahari makanya hitam. Jadi Ya, itu gitu, ya ya, tipsnya mungkin juga bagi sobat-sobat podcast ketika ke hutan, kalau ketemu hewan-hewan liar itu tetap tenang, jangan panik ya. Karena kalau misalnya makin panik ya insting hewan kan kuat juga. Betul. Jadi makin diserang. Makin diserang. Itu takutnya ya. Tapi selain beruang ada lagi nggak ketemu hewan-hewan liar lain? Harimau, gajah, Gajah sudah. ketemu sudah. Oh. Harimau juga sudah. Harimau di mana bang? Di hutan, mau lihat juga. Di mana? Di kebun binatang ada. Taman Rimba kita besok. Taman Rimba apa ke ini nih Sungai Bahar nih? Di daerah situ masih sih harimau ada. Serius? Di Serius. Sungai Bahar Jadi, masih ada? Iya, tempat di areal hutan harapan itu masih ada harimau. Terakhir ketemu kapan? Silaturahmi Lebaran kemarin. sebelum lebaran. Sebelum Lebaran. Oh minta THR. Tapi tuh. saya nggak Harimau. ketemu sih, ada rekan saya yang ketemu, bukan saya. Jadi banyak harimau yang ketemu tuh cuma satu bang. Dia ketemu itu dia bilang ada 2. Ada 2 harimau. Oh berarti sepasang nih kayaknya nih. Kayaknya sih ya lagi bulan madu atau apa. Bulan madu kok ke hutan. Ke hotel suruh harimaunya. Hotelnya di Taman Rimba. Langsung ditangkap. Oh jadi masih ada hewan-hewan buas kayak gitu ya? Harimau Masih. juga ya? Saya pikir nih harimau cuman adanya tuh kayak di Taman Nasional Kerinci Sebelat, Enggak. NKS gitu. Ternyata di situ juga ada ya? masih ada. Nah, kita kan tadi udah bilang kan yang seperti saya bilang, kalaulah tidak ada penyelamatan secara instan untuk satwa, nanti hanya tinggal cerita seperti harimau Jawa, hanya tinggal cerita, dia hilang Iya. sekian tahun, Punah ya? punah. Nah, itulah salah satunya sebenarnya tugas kita bersama semuanya untuk melindungi itu, Iya. bukan untuk memburunya atau merusak rumahnya, kan gitu kira-kira. Nah, itu yang bahaya kalau misalnya ngerusak rumahnya, takutnya nanti harimaunya bakal ke pemukiman warga Betul. untuk mencari sumber makanan ya, Bang. Iya. Nah, itu terkadang menjadi sampai saat ini siapa sebenarnya yang salah sering terjadi konfliknya harimau? Harimau kah atau kitanya yang salah? Ya, logikanya gini aja deh, harimau kan nggak punya otak ya. Betul, Yang punya otak siapa? Manusia. betul. Berarti yang salah siapa? Mikirnya sendiri. Nggak usah dijawab. Kan? Masa harimaunya apa ngadain pembunuhan berencana kan Iya. nggak mungkin. Ya? Atau kita balik sama-sama punya otak gitu. Heeh. Saya punya rumah saya diganggu, rumah saya habisin, saya hancurin, marah nggak? Iyalah. Rumah abang sendiri ya? Iya. Kalau rumah Marah abang kan sendiri, aku? abang sendiri marah? Pastinya istriku yang marah. Iya. Nggak usah dicontohkan dengan orang lain. Apalagi rumah abang saya hancurin, pasti abang marah. Iya, betul. Paling nggak abang lapor ke polisi mungkin atau bunuh saya kan gitu. Iya, udah usah di apa be? Dimasukin penjara be. Perusakan. Tapi harimau bang jangan mundur-mundur bang, kayak terjengkang. Tapi harimau di sana pernah kasus keluar dari hutan nggak? Atau cuman ketemu di hutan aja bang? Sampai saat ini belum. Belum ada ya? Tapi kemungkinan besarnya akan ada kalau hutan itu terus diganggu. Tapi sekarang kondisi hutannya gimana sih bang? Masih sebagian masih cukup bagus, tapi sebagian juga kan masih ada pembukaan. Alih fungsi ya? Iyalah kalau udah dibuka alih fungsi lah dari hutan jadi kebun. Siapa tahu ditalain nggak ngerti abang nih, dibiarin ya kan? Hutannya dibiarin terus jadi hutan terbuka kayak abang bilang tadi. Kalau dia jadi hutan terbuka kan masih bisa untuk harimau, Iya. kan masih ada semaknya.
Tapi kalau hutan terbukanya dekat dengan Kalau, pemukiman, nah itu yang nggak bisa lagi. Nah, Itu yang sering itu. jadi konflik. nah itu bang. Yang salah siapa? Nah, logikanya gini. Kok balik Ngomong apa? Kok balik lagi ya? Tapi kalau gajah itu masih ada ya bang? Gajah masih ada. Terakhir ketemu ada juga. Biasanya kalau gajah ini gerombolan nggak sih? Ya. Iya kan? Nggak satu-satu ketemunya kan? Rame kan? Mungkin satu kakak itu sekitar 10-an, Bisa 40-an. 40-an ya? Tapi kalau untuk yang di areal hutan harapan nggak nyampe lagi karena populasinya udah sedikit banget. Jadi sekarang gajahnya mati atau pindah? Menurut abang? Menurut saya, Ya, menurut abang. kalau dulunya sih banyak. Menurut saya sih mati, yang pasti mati. Mati ya? Sebagian pindah, dia mau pindah dari mana lagi sih? Semuanya udah perkampungan. Oh, sudah terkurung dia ya. Iya. Tapi gajah nih nggak pernah lewatin pemukiman orang gitu untuk sekedar lewat aja. Kalau yang di sana itu masih sih dia Masih suka ya? lewat. Karena gini, sifat gajah itu gini sebenarnya. Kalau dulunya hutan, areal hutan dan itu jalurnya gajah lewat, suatu saat gajah akan lewat lagi di situ. Oke. Jadi mau tidak mau, jadi kalau kita buka kebun di salah satu jalurnya gajah atau pelintasan tempat makannya gajah, jangan salahkan gajah itu kalau dia memakan tanaman Tanaman orang ya. kebun. Tanam kalau saya makanya kalau berkebun tengok dulu ada bekas gajah nggak. Oh, Kalau ada bekas gajah pindah aja deh tempat lain, gitu. Geser yang lebih. yang lebih aman, bukan perlintasan dia ya. Oke, oke. Karena suatu saat dia akan datang lagi ke situ. Itu udah bisa dipastikan rute dia perjalanannya per tahun itu. Jadi kalau ibaratnya kalau kita dari TPRI mau ke Jamtos dan dia gitu terus Oh, kayak berputar. kayak angkot lah ya. Ya cari makan. Jadi tetap konsisten dia ya Konsisten jalannya ya, jalur. nggak berubah-ubah ya. Iya. Oke. Sampai dia habis. Kalau untuk tempat tinggalnya? Tempat tinggal siapa nih? Gajah lah. Ya pasti di hutan lah di rumah dia kok. Rumahnya kayak mana bang? Kan hutan. Ya kalau pernah nengok hutan ya itulah rumah gajah. Jadi gajah ini tidurnya di mana bang? Hah? Gajah ini tidurnya di mana bang? Yang pasti di atas tanah duduk dia tidur dia. Nggak bisa dia tidur di hotel. Nggak muat juga di hotel dia. Kode nih. Kok kode? Makanya sebenarnya kita yang tadi kembali ke yang kita manusia yang punya pikiran. Iya, Jangan binatangnya yang mikir. iya, Jadi kita yang mikirkan dia untuk tidur. betul. Kalau enggak ya bunuh aja. Janganlah, jangan dibunuh gajahnya. Kan Karena sayang. itu yang terjadi sering konfliknya kan selalu dikit-sedikit binatang yang disalahkan. Hmm. Padahal kita juga harus mikir juga lah sedikit ya. Iya, Sedikit aja kita minta pikiran kita luangkan untuk mereka gitu. iya, Bahwa mereka nggak punya rumah dia yang kita ganggu. Bukan dia mengganggu kita sebenarnya. Mungkin ya. Kalau kesalah ya mohon maaf lah. Ngomong itu yang ketahui ya. Mumpung habis bulan Syawal, tak apa-apa minta maaf. Jadi gitu ya, jadi nggak boleh ngerusak hutan, terus nggak boleh ganggu di mana habitat hewan-hewan yang ada di Jambi ya bang ya. Karena sayang nanti nggak ada cerita lagi di masa yang akan datang ya. Ceritanya masih ada, tapi barangnya yang nggak ada lagi. Habis dong ceritanya, nggak diceritain lagi Kan kan cerita sudah. masa lalu nanti. Oh iya sih. Cuman kan untuk orang itu aja, ketika orang itu nggak ada lagi, Ya dia hanya tinggal dongeng kan. oh dong. Oh dulunya ada harimau, oh dulunya ada jenis ini. Tapi dia hanya bisa lihat foto-foto sejarah lama. Kalaupun ada yang mutunya, yang mendokumentasikan itu. Kalau itu nggak ada, Oh ya sudah. hanya tinggal dengar nama. Tapi kan zaman dulu pakai tustel dak masih dak? Pakai tustel dak bang moto zaman dulu dak? Pakai pikir. Terus gimana untuk nyucinya gimana bang? Kan fotonya harus dicuci dulu. Kalau sekarang kan sudah canggih bang. Makanya dunia semakin canggih sebenarnya. Makanya dari itu, yuk mari kita. Mohon maaf pak, mic-nya di sebelah sini pak. Di sini itu. salah. Bukan di sebelah sini pak, mohon maaf. Kelewatan pak. Jadi gimana? Lewat juga. Jadi gimana bang? Lewat gini ya. Berarti harus ke sini dia. Iya. Nanti suara abang kayak gajah kalau di sini bang. Jadi gimana bang? Maka dari itu, Apa tadi? lupa kan? Gara-gara Pak Agus nih. Ya mari kita jaga sama-sama lah. Yang pasti utamanya jagalah tempatnya. Jangan kita rusak tempatnya. Betul. Iya.
Ya bagi yang suka dengan handphone, katanya tadi handphone canggih kan, Iya, tinggal foto. Ya tinggal ketemu itu diabadikan lah. Mm-mm. Dokumentasi dikasih ke bapak itu kan. Bapak siapa nih? Bapak itu. Dia tak bisa masuk, mohon maaf. Kalau bisa masuk nanti bukan podcast bang, demo, demo masak. Jadi harus dijaga sama-sama bang ya. Iya itu. Bukan jadi tanggung jawab abang bayi, tapi warga-warga yang ada di sekitar hutan juga harus tetap menjaga juga. Betul. Jangan buka lahan, Buru tapi dan buru. dan buru, tapi tiba-tiba tidak tahu jangka panjangnya seperti apa. Seperti apa? Mm-mm. Nah bang, kita penasaran juga nih bang. Kalau tadi kan terkait dengan hewan, satwa gitu. Kalau yang tumbuh-tumbuhan, selain yang sudah abang sebutkan tadi ya, tumbuh-tumbuhan kayak gaharu, meranti, akasia dan lain sebagainya yang ada 1.300 jenis lebih Lebih kurang kurang. gitu. Itu kalau aku nggak lupa ya. Kayaknya lupa lah. Kalau lupa berarti salah. tapi kan itu yang ada di kawasan abang, Ya ya kan? Kawasan lain kan kita tidak tahu, mungkin lebih banyak lagi dari itu. pasti. Nah, kalau tumbuhan-tumbuhan aneh yang pernah dijumpain di dalam hutan apa bang? Definisi aneh itu. Aneh nih yang lain daripada yang lain dan mungkin karakternya itu juga agak beda gitu. Dengan misalnya kalau tumbuhan kayu kan jelas nih, ya kan tumbuhnya ke atas gitu. Nah ini mungkin tumbuhannya aneh, entah itu bengkok-bengkok, entah kayak mano. Tapi itu tumbuhan ini yang didata juga gitu. Dan itu menjadi sebuah penemuan baru gitu bang. Karena tentang tumbuhan ya, jujur aja aku kurang terlalu Oh tidak ya, berarti abang tentang satwa be. satwa. Oh. Kalau itu hanya tahu yang sepintas-pintasnya aja. Ya. Oh cuman tahu gitu-gitu bay ya. Tapi peneliti ada yang meneliti. Ada. Ada. Ada, Bukan abang berarti yang nampingin. bukan? Ada lagi. Ada lagi orang lain. Oke. Berarti tadi abang sudah bilang tersertifikat ya. Abang sebagai seorang pendamping peneliti. Sebenarnya bukan tersertifikat ya sebenarnya. Terus apa? Saya itu dapat salah satu kayak semacam surat rekomendasi dari Universitas Sambur yang menyatakan hal itu. Oh. Bukan sertifikat saya pelatihan, bukan ya? Oh, oke. Berarti lebih ke kepercayaan. Ah, coba tak cek. Nah, cobalah bang cek dulu dak. Coba Bisa. Bisa HP bisa. tadi kemana? Nah, HP-nya lah hilang pula di bawah gajah tadi dak. Apa di bawah harimau dak HP-nya dak. Kita mau lihat dulu nih ya. Jadi ada sebuah surat rekomendasi dari Iya, surat rekomendasi. Hamburg of University Jerman ya, yang sudah merekomendasikan Bang Mursadat kalau misalnya ada peneliti-peneliti dari Jerman yang mau datang ke Jambi. Enggak, dia bukan untuk apa ya? Oh, bukan ya? Bukan untuk merekomendasikan Bang Mursadatnya. untuk saya ikut penelitinya, bukan. Oh, oke. Tetapi Jadi surat ini mungkin kayak dia memang surat rekomendasi, tapi hanya mengatakan karena bahasanya bahasa Korea sih. Coba kalau bahasa Inggris agak paham dikit ya. oke. Cenak. Oke. Nah, jadi ini ya. Universität Hamburg. Ini bahasa Jerman nih kayaknya, Bang. Bisa di zoom ya, dilihat ya. Pasti nggak kelihatan. Nanti kita tampilin ya di sini ya. Oke. Betul lah rekomendasi, Bang. Iya, suratnya Ini rekomendasi, iya. Ini bacanya agak lama nih. Profesor, tanda tangannya AHAS, Project Supervisor. Oke, rekomendasi dong. Iya. Iya. Berarti ini lebih ke kepercayaan sih, kalau menurut saya ya. Kepercayaan. Dan nanti kalau misalnya ada yang dari Jerman ataupun dari tempat lain yang kerjasama dengan Universitas Hamburg ini, berarti nanti bisa melalui abang gitu. Ya, Mungkin. Tapi secara organisasi kan nggak ada ya? Nggak ada kan? Nggak ada. Berarti kan cuman lebih ke abang kerjasama dengan seorang warga yang kerjasama dengan salah satu universitas yang membantu mereka untuk melakukan penelitian di Jambi. Betul. Ya? Betul. Oke, berarti abang juga bisa ngasih rekomendasi nanti. Mungkin ya. Mungkin. Ini menurut pendapat saya aja nih bang. Jadi abang nanti bisa mendelegasikan siapa gitu yang untuk mendampingi mereka ketika di dalam hutan. Oh, gitu ya. Berarti tidak hanya abang saja. Betul. Ya kan? Jadi abang tuh menjadi sumber terpercayanya.
sumber terpercaya karena abang sudah berbuat baik sama mereka, sudah mendampingi mereka, mungkin gitu ya kali ya bang. Mungkin ya. Tapi ketika ada yang dari Jerman nih mau neliti lagi gitu, tapi abang pernah untuk mendelegasikan siapa gitu untuk ngikut peneliti tadi? Kalau untuk tergantung dengan apa sih tujuan penelitian mereka dan jenis apa sih yang diteliti. Pernah sih sebenarnya. Pernah ya? Ya saat ini sebenarnya ada salah satu kawan saya namanya Samsul Rizal lagi peneliti ikut peneliti ikan buntal. Oh. Kami kemarin. Mohon maaf Bapak, ikan buntal jangan lihat perut saya dong. Saya nggak lihat perut itu, tapi saya lihat sana. Sama dong. Sama-sama. Lihat sampingnya aja. Tahu ikan buntal kan? Tahu. Itu salah satu. Kalau disentuh dia besar ya. Jangan terlalu plesetan besar. Iya, jangan salah pikir. Jadi abang kasih ini ya, ngasih rekomendasi ke teman-teman ya, yang Samsul Rizal tadi ya, berarti ya. Oke. Ikan. Dan sebagai warga negara juga harus welcome ya bang ya. Apalagi warga desa, ketika desanya mau diteliti dengan berbagai jenis flora dan fauna, ya warga desa juga harus welcome dan support ya. Ya, itu yang penting kan support, sehingga data itu tidak hilang. Abang ada pesan nggak nih untuk mungkin tidak hanya di Sungai Bahar ya, tetapi juga di desa-desa lainnya di Provinsi Jambi kan banyak nih desa-desa yang mungkin juga bisa menjadi akses untuk menuju ke hutan tertentu gitu. Nah, abang ada pesan nggak untuk warga-warga desa ketika ada pendatang dari luar yang mau melakukan niat baik di desa ataupun di hutannya, bang? Apa ya pesannya? Ya. Aku karena kalau titip pesan ini agak susah gitu. Iya, Jarang titip pesan. Kalau titip Mungkin pesan gini agak aja. kurang, kalau titip duit agak berlebih. Nah, itu dia yang penting gitu. Mungkin pesannya gini aja kepada rekan-rekan semuanya, sahabat podcast untuk TVRI. Jadi bila ada seorang peneliti datang ke desa kita, meneliti apapun itu tentang flora dan fauna yang ada di Indonesia khususnya, itu perlu disupport. Menurut saya itu penting. Support bukan hanya support, tetapi kita juga bagi para pemudanya juga itu sebagai tempat ajang untuk belajarnya kita. Betul. Untuk memotivasi diri kita. Sehingga semuanya bila untuk bekal kita ke depan. Oke. Itu satu. Mungkin yang kedua sekarang kan zaman canggih. Anak-anak suka foto atau apa dengan HP. Misal tidak perlu yang sulit, yang mewah, yang ada di sekitar kita seperti kupu-kupu, capung. Mungkin itu sangat baik untuk didokumentasikan. Betul. Mungkin itu Dan aja. lebih baik lagi kalau misalnya sudah foto dikasih definisinya apa, Betul. ditulis biar orang-orang juga tahu dan itu menjadi sumber pengetahuan baru bagi masyarakat. Betul. Ya, wah luar biasa sekali. Terima kasih Bang Mursadat. Tepuk tangan dulu untuk Bang Mursadat. Sudah bermain ke studio kami, bukan ke hutan lagi ya Bang. Tapi abis ini mau ke hutan lagi ya Bang? Pasti. Pasti dong. Tapi kapan-kapan kita mau coba deh, mau main-main ke hutannya Bang. Mau silaturahmi dengan satwa-satwa yang ada di sana. Boleh, ya? silakan. Iya. Itu kedatangannya sangat ditunggu dan sangat dinanti. Sangat dinanti. Tergantung programnya nanti apa yang cocok Yang untuk Bang cocok. Mursadat ya. Apakah kuliner Indonesia? Pindang beranjak. Kita langsung panen sendiri ikannya ya, ikan toman ya. Oke Bang Mursadat. Nah, satu lagi nih untuk Bang Mursadat bilang makasih sama sobat podcast Punyo Kito. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Pakai gaya Bang. Gayanya tuh. Gila. Ayo Bang, sikat Bang Mursadat. Oke, terima kasih para sahabat podcast kita. Selamat pagi dan salam lestari. Woi, abang ini pagi terus ya, jadi semangat ya. Walaupun malam juga tetap pagi ya. Walaupun kita sudah sore hari Bang ya, tapi tetap pagi ya. Baiklah, terima kasih Bang Mursadat atas kehadirannya dan terima kasih juga sobat sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Sampai jumpa.